Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Misha Talatruson. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses metabolisme yang terjadi pada karbohidrat dan juga pada lemak. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa metabolisme ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu metabolismos, yang berarti penguraian. Sebagaimana dari asal katanya, berarti metabolisme ini merupakan suatu reaksi kimia yang terjadi dalam organisme termasuk pada tingkat sel. Tujuan metabolisme ada 3. Yang pertama, konversi makanan menjadi energi untuk dapat melakukan proses seluler. Yang kedua, konversi makanan atau bahan bakar untuk dapat menjadi bahan penyusun terhadap protein, asam nukleat, dan beberapa zat karbohidrat lainnya. Yang ketiga yaitu terjadi pembuangan limbah nitrogen. Reaksi yang dikatalis pada enzim ini dapat memungkinkan makhluk hidup atau setiap organisme untuk dapat bertumbuh dan berkembang, mengontrol strukturnya, kemudian dapat melakukan respon terhadap lingkungannya atau dapat mempertahankan struktur dan dapat merespon terhadap lingkungannya. Metabolisme merupakan suatu ciri makhluk hidup. Pada manusia, proses metabolisme didapat pada saat makanan dicerna dan kemudian diubah menjadi energi. Tetapi tujuan metabolisme bukan saja untuk membentuk energi, tapi metabolisme juga memiliki beberapa fungsi. Ada 5 fungsi, yaitu yang pertama, menggantikan sel jaringannya rusak. Yang kedua, respirasi jaringan yang terjadi dalam tubuh. Yang ketiga, yaitu pertumbuhan jaringan yang terjadi dalam tubuh. Yang keempat, yaitu penyusunan unit untuk pembentukan sel. Yang kelima itu menghasilkan energi dari zat-zat yang sudah dimetabolismekan. Berdasarkan tujuannya, metabolisme dibagi menjadi 2. Ada anabolisme dan juga ada katabolisme. Untuk anabolisme sendiri, itu merupakan suatu penyusunan senyawa, reaksi kimia dalam menyusun senyawa yang paling sederhana menjadi senyawa yang paling kompleks. Untuk reaksi anabolisme ini membutuhkan energi untuk dapat membantu suatu senyawa dapat menyusun menjadi senyawa yang paling sederhana menjadi senyawa yang paling kompleks, sehingga pada anabolisme ini bersifat eksergonik. Bentuk yang dapat kita jumpai pada proses atau reaksi anabolisme ini yaitu melalui proses fotosintesis pada tumbuhan. Sedangkan untuk proses atau reaksi kimia pada katabolisme yaitu suatu penguraian senyawa dari senyawa yang paling kompleks menjadi senyawa yang paling sederhana, sehingga pada katabolisme ini tidak membutuhkan energi, tetapi dia akan menghasilkan energi untuk dapat mengurai senyawa dari senyawa yang paling kompleks menjadi senyawa yang paling sederhana, sehingga bersifat endergonik. Salah satu bentuk yang dapat kita jumpai pada reaksi katabolisme ini yaitu pada proses respirasi pada makhluk hidup. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang proses metabolisme yang terjadi pada karbohidrat. Proses metabolisme yang terjadi pada karbohidrat mencakup penguraian atau katabolisme, kemudian sintesis atau anabolisme, dan juga akan terjadi perubahan bentuk karbohidrat pada tubuh organisme. Bentuk umum dari glukosa akan diubah menjadi gula yang lebih sederhana, yaitu monosakarida. Pada saat makanan itu dicerna di dalam tubuh, karbohidrat akan melalui proses hidrolisis. Apa sih proses hidrolisis? Proses hidrolisis yaitu proses penguraian dengan menggunakan bantuan air. Pencernaan karbohidrat tersebut terjadi dengan cara mengurai senyawa yang paling kompleks yaitu polisakarida menjadi senyawa yang lebih sederhana yaitu monosakarida. Ketika makanan itu masuk ke dalam mulut, otomatis akan tercampur dengan air liur. Nah, air liur itu ada mengandung enzim ptyalin yang akan menghidrolisiskan pati menjadi maltosa dan gugus-gugus glukosa kecil lainnya yang terbentuk dari 3 sampai 9 gugus glukosa. Setelah makanan ditelan dan masuk melalui lambung dan kemudian akan bercampur dengan zat-zat yang akan diekskresikan oleh lambung, kemudian lambung akan mendorong masuk ke dalam duodenum. Di duodenum akan bercampur dengan getah pankreas. Kemudian hasil akhir dari proses metabolisme ini yaitu ada senyawa-senyawa gula yaitu fruktosa, kemudian glukosa, monosakarida, dan manosa. Senyawa-senyawa gula ini akan diabsorpsi melalui dinding usus dan akan dibawa oleh hati dan juga darah.
Energi dari metabolisme contohnya adalah oksidasi glukosa yang biasanya disimpan sementara di dalam tubuh dalam bentuk ATP. Apa sih kepanjangan dari ATP? ATP yaitu adenosis trifosfat. Semua bentuk senyawa kimia kurang lebih memiliki rumus kimia yaitu CnH2n dan juga ON, di mana glukosa memiliki rumus yaitu C6H12 dan juga O6. Untuk molekul monosakarida dapat membentuk senyawa disakarida. Contohnya yaitu untuk sukrosa dapat membentuk senyawa polisakarida yang lebih panjang. Contohnya yaitu pati dan juga selulosa. Lazimnya, penguraian suatu molekul glukosa yang melalui respirasi aerob berarti yang melibatkan glikolisis dan siklus Krebs, kemudian siklus asam sitrat, menghasilkan sekitar 33 ATP sampai 35 ATP pemecahnya. Kemudian penguraian anaerob melalui glikolisis menghasilkan 8 sampai 10 ATP. Respirasi aerob melalui siklus Krebs itu menghasilkan 25 ATP. Yang kedua yaitu proses metabolisme lemak. Jadi proses metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak dicerna kemudian dihancurkan menjadi cadangan makanan ataupun dapat menjadi energi. Proses metabolisme asam lemak ini terjadi dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terdapat di dalam usus. Ketika makanan itu masuk ke dalam usus akan mengalami kontraksi yang akan merangsang keluarnya hormon kolestikokinin. Hormon tersebut merangsang kantong empedu berkontraksi dan menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu mengandung garam yang berfungsi untuk mengemulsi lemak menjadi butiran lemak dengan ukuran yang sangat kecil. Ukuran butiran lemak yang sangat kecil akan memudahkan proses hidrolisis lemak dan lipase yang diproduksi pankreas. Proses metabolisme sebagian besar terjadi dalam usus, namun juga dapat terjadi pada hati atau sel-sel otot dan sel-sel lemak untuk dipakai sebagai energi atau disimpan sebagai energi cadangan. Dalam sel mukosal, asam lemak bebas monoasil gliserol disintesis kembali menjadi triasil gliserol yang setelah bergabung dengan albumin, kolesterol, dan lain-lain membentuk siklomikron. Nah, siklomikron tersebut pada akhirnya masuk ke dalam darah, kemudian sampai ke hati dan jaringan lain yang memerlukannya. Sebelum masuk ke dalam sel, triasil gliserol dipecah dulu menjadi asam lemak. Katabolisme adalah proses penguraian dan pembebasan zat-zat organik asam lemak adalah hidrokarbon dan gugus karbosilat yang terikat pada ujungnya. Asam lemak mempunyai dua fisiologi penting, yaitu yang pertama pembentuk fosfolipid dan glikolipid yang merupakan molekul amfipotik sebagai komponen dari membran biologi. Yang kedua sebagai molekul sumber energi. Proses metabolisme lemak sebagai komponen bahan makanan yang masuk ke dalam tubuh hewan dimulai dengan proses pencernaannya. Di dalam usus oleh enzim, asam lemak bersenyawa kembali dengan gliserol membentuk lemak yang kemudian diangkut oleh pembuluh darah dan getah bening. Selanjutnya lemak disimpang di jaringan adiposa atau jaringan lemak jika dibutuhkan. Lemak akan diangkut ke hati dan juga dalam bentuk lesitin dan hidrolisis oleh lipase menjadi asam lemak atau gliserol. Gliserol kemudian diaktifkan oleh ATP. Nah, menjadi gliserol fosfat dan akhirnya mengalami oksidasi seperti glukosa rantai karbon asam lemak diolah di dalam mitokondria sehingga menghasilkan asetil koenzim yang selanjutnya dapat masuk ke dalam siklus Krebs. Jenis-jenis lemak, ada lemak sederhana, ada lemak campuran, dan juga ada lemak derivat asli atau lemak asli. Sekian presentasi saya di saat ini. Mohon maaf jika ada kekurangan yang terdapat dalam hasil presentasi saya. Untuk itu saya berterima kasih banyak atas perhatian Bapak untuk menonton video presentasi saya. Kurang lebihnya saya berterima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Salam generasi unggul.